Salli ya Rabbi wa sallim ala ruh nabina wa ala kulli muhtaram min ahli Madinah. Salli ya Rabbi wa sallim ala ruh nabina wa ala kulli muhtaram min ahli Madinah. Ya murid as-sirri sallim laki alaina khalli fahmak anni wa aqdam kay takhud alaina. Salli ya Rabbi wa sallim ala ruh nabina wa ala kulli muhtaram min ahli Madinah. In kunta min qabli ta'lam la tahtaj ilaina ilmuna wallahi ya'adun la yakunu alaina. Salli ya Rabbi wa sallim ala ruh nabina wa ala kulli muhtaram min ahli Madinah. In kunta muridan tazkum fal matlubu fina in tara li ghairi man yanfa'hu yakfina. Salli ya Rabbi wa sallim ala ruh nabina wa ala kulli muhtaram min ahli Madinah. Man laqada sirri yahkum wallahi alaina innani fihi mutaqaddam wal fadlu ilaina. Salli ya Rabbi wa sallim ala ruh nabina wa ala kulli muhtaram min ahli Madinah. Lastu fashi wala katim bainahum wa baina nutil hikma wala naram man hadduhu fina. Salli ya Rabbi wa sallim ala ruh nabina wa ala kulli muhtaram min ahli Madinah. Narju bidha sayri naslam wal mawla yakfina syarrun nafsi kama ya'lam la tusarraf bina.
Salli ya Rabbi wa sallim ala ruh nabiyina wa ala kulli muhtaram min ahli Madinah. Salli ya Rabbi wa sallim ala ruh nabiyina wa ala kulli muhtaram min ahli Madinah. Salli ya Rabbi wa sallim ala ruh nabiyina wa ala kulli muhtaram min ahli Madinah. Lagu ini ditulis oleh Syekh Al-Alawi. Salli ya Rabbi wa sallim ala ruh nabiyina wa ala kulli muhtaram min ahli Madinah. Jadi ketika beliau berhadapan dengan murid-murid yang tidak bersemangat, ya, yang sudah mau pergi, ya, merasa tidak maju-maju, merasa tidak ada peningkatan, dan mereka mau tinggalkan beliau. Jadi beliau menulis syair ini. Ya muridas sirri sallim, wahai murid yang mencari rahasia, ya, sirri sallim, harus patuh, serahkan diri. La tungkir alaina, jangan menolak kami, jangan mengingkari kami, ya. Khalli fahmak anni waqdam, hilangkan semua pemahaman kalian tentang saya. Majulah. Murid tidak bisa maju karena dia sudah punya pola pikir, harus begini, harus begitu, ya. Kenapa saya belum maju-maju? Kenapa saya belum begini, belum begitu? Ya. Jadi khali, ya, kosongkan pemahaman kamu tentang saya. Waqdam, majulah. Karena itu yang sebenarnya masalah. Tidak maju-maju, tidak sungguh-sungguh, tapi mengatakan tidak dapat apa-apa. Memang tidak akan dapat apa-apa kalau tidak maju, ya. Orang Inggris pun sudah tahu itu, first come first serve, ya. Yang duluan datang dapat layanan. Ini di belakang terus. Datang ke majelis bolong-bolong, ya. Kalau ada kegiatan lain, semangat sekali. Datang ke guru, tak bersemangat. Kemudian komplain tidak dapat apa-apa. Memang tidak akan dapat apa-apa. Ya, Nabi sudah mengatakan, man jadda wajada. Barang siapa sungguh-sungguh, dia akan dapat. Berarti kalau belum dapat, belum sungguh-sungguh. Jadi semakin sungguh, semakin akan dapat dengan cepat. Jadi tinggalkan semua para pikir itu yang merusak. Karena para pikir itu semua dari syaitan. Kenapa saya belum begini? Kenapa saya belum begitu? Kenapa? Ya, mulai pikir, oke. Oh, ini bukan guru yang tepat. Ini guru tidak, ya, begini, tidak begitu, macam-macam. Akhirnya salahkan semuanya kecuali dirinya sendiri. Ya. Ya, mau pergi cari guru lain. Ya. Saya jawab, silahkan saja kalau cari guru lain. Kalau dia tidak sungguh-sungguh di depan seorang guru, tidak akan sungguh-sungguh di guru lain. Ya, silakan saja, nanti dia akan tahu
Itu sebabnya kalau murid itu sungguh-sungguh, guru tidak takut. Dia utus murid ke sini ke sana. Dia tahu dia akan kembali. Kalau dia sungguh-sungguh. Karena guru sudah memberikan bimbingan. Dan dia akan apresiasi itu. Kalau tidak, kemana saja sama aja. Ya. Semakin guru yang semakin terkenal, semakin sulit. Karena tidak akan bertemu dengan guru dengan mudah. Ya. Dan kalau bertemu pun, dia harus dengan cepat. Karena yang lain menunggu giliran. Jadi apresiasilah, sungguh-sungguhlah. Kay ta'khudz alaina, supaya bisa ambil dari kami. Kemudian diteruskan, in kunta qabli ta'lam, kalau kamu sudah tahu sebelum saya, la tahtaj ilaina, tidak perlukan kami. Kamu kalau sudah tahu, oke. Tidak perlu. Ini karena Syekh Alawi sudah kecewa dengan murid yang bersikap begitu. Tidak perlu kami. Ilmuna wallahi ya'adum. Ya. Ilmu kami itu wallahi sangat agung, sangat luar biasa. Ya. La yahunu alaina, ya. Tidak bukan sesuatu yang kami anggap remeh. Cuma kamu yang anggap remeh. Ya. Tidak menganggap itu penting. Jadi kalau kamu rasa sudah tahu, silakan. Tidak perlukan kami. Ini satu ucapan yang menunjukkan, saya sudah tidak punya jalan lain untuk memberi nasihat lagi. Ya. Mau coba yang lain, silakan saja. La tahtaj ilaina, tidak perlukan kami. Ya. In kunta muridan taz'um. Ya. Tapi kalau kalian menganggap diri kalian itu murid, taz'um, menganggap, ya. Fal matlubu fina. Apa yang kamu cari itu ada pada kami. Ya. Insya Allah akan sampai tujuan. Amin. Berarti harus istiqamah. Karena yang diberikan guru itu karamah yang paling baik. Di antara semua karamah ada istiqamah. Ya. Terasa seperti membosankan karena tiap minggu kerja lagi. Tapi disitulah guru mengajarkan istiqamah. Dan disitulah istiqamah itu, al-istiqamah itu khairum min alfin karamatin. Istiqamah itu lebih baik dari 1000 karamah. Tapi murid selalu mencari satu karamat. Ya. Itu yang susah. Tapi tak temukan juga. Karena tidak punya kesungguhan, tidak punya keistiqomahan. Yang ada itu komplain saja. Ya, bagaimana bisa dapat? Ya. Jadi ikutlah, ya, guru supaya sampai akhir tujuan, ya. Intara di ghairi manjam. Kalau kamu melihat ada yang lebih baik, ya, faqsidhu yakfina. Carilah dia, ya, cukup buat kami. Apa yang kita punya itu sudah cukup. Ya. Nah, ini sangat kecewa. Ya. Syekh Alawi menulis ini ketika sangat kecewa dengan muridnya. Silakan pergi. Merasa ada yang lain lebih baik, silakan saja. Faqsidhu yakfina. Ya. Ya. Tidak perlu tetap di sini. Seperti Syekh Zanzami mengatakan,
Murid-murid mau apa? Ya. Surah zikir tidak sungguh-sungguh. Surah servis, khidmat tidak sungguh-sungguh. Ya. Pergi kerja pun tidak mau. Ya, makanya mau apa? Akhirnya dia mengatakan, la yamutu fiha wa la yahya. Ya. Tidak hidup dan tidak mati. Akhirnya dia tidak mau pergi juga. Akhirnya dia sendiri yang pergi. Ya. Pergi jauh dari mereka. Malas. Terhadap dunia pun malas, terhadap akhirnya malas. Mau apa? Ya. Beliau tinggalkan. Ya. Akhirnya berapa tahun tidak pernah datang ke Zawiyah lagi. Jadi akhirnya satu persatu pergi karena tidak ada makanan, tidak ada ya, tidak ada majelis zikir, tidak apa-apa. Akhirnya mereka semua pada pergi semua. Ya, gitu. Ya, jadi murid itu harus sungguh-sungguh. Padahal itu Zawiyahnya Syekh Zanzami. Ya. Nah, karena mereka tidak mau pergi, jadi beliau pergi. Ya. Gitu. Man dzaqa dzasir yahkum. Barang siapa merasakan rahasia ini akan menentukan, yahkum membuat keputusan, ya. Wallahi alaina, pasti ya akan mengakui, akan berpihak pada kami. Nah, itu yang paling penting dalam perjalanan rohani, itu harus dzaq, ya, dzaqa, dzauq. Man lam yadzuq lam ya'lam. Hadis Nabi, barang siapa belum merasakan, belum tahu. Itu yang intinya ajaran. Ya. Jadi harus ada dzauq, ada rasa, ya, merasakan. Nah, itu intinya kenapa harus bersama guru. Karena guru sudah merasakan. Bersama seseorang yang sudah merasakan itu jauh beda dengan bersama orang yang belum merasakan. Karena cara bicaranya beda. Kalau dia bicara dari rasa, bukan dari sini, bukan dari otak, bukan dari buku, bukan mengutip kata-kata orang, tapi sudah merasanya. Jadi ketika keluar beda. Itu sebabnya beliau mengatakan barang siapa merasakannya, merasakan rahasia, dia akan menentukan, dia akan menjadi penentu. Ya. Yahkum. Ya. Itu jawaban dari Syekh Al-Alawi terhadap murid-murid yang ragu-ragu. Ya. Rasa. Ya, harus rasakan. Wallahi alaihi. Inna li fihi mutaqaddam. Ya. Karena tentang rahasia ini saya sudah duluan. Ya. Saya sudah merasakannya. Ya. Wal fadlu ilaina. Jadi keberlimpahan itu atas kami, akan dapat melimpah terus. Okay. Karena kalau sudah merasakannya akan terus merasakannya. Okay. Jadi jangan komplain lagi. Ya. Ikut sungguh-sungguh sampai merasakannya. Okay. Lasdu fashi wala katim. Ya, saya tidak akan berikan semua dan saya tidak akan menahan semua. Saya berikan sedikit-sedikit. Ya. Tidak fashi, tidak katim. Ya. Karena untuk murid itu masing-masing harus diberikan sedikit-sedikit. Ya. Kalau berikan semua lari. Ya. Okay. Bainahum wa baina, di antara dua itu beri dan tahan. Nu'til hikmah wala nahram, kami berikan hikmah, ya, tidak akan menahannya. Okay.
Berarti yang menahan itu murid sendiri. Akan memberi nasihat terus, memberikan. Nah, itu yang saya lakukan sejak saya diberikan izin. Tetap lakukan yang sama. Ya. Nah, itulah istiqomah. Ya. Walaupun murid okay. Man hadduhu fina. Ini kuncinya. Barang siapa punya bagian dari kami, ya, punya hak. Kalau tidak punya bagian, ya tak akan dapat. Okay. Itu semuanya ketentuan Allah. Kalau ada bagian, akan dapat. Tapi bukan langsung begitu saja. Allah selalu menguji, ya, istiqomah dulu. Itu yang sulit. Ya. Harus senang dan susah sehingga betah. Ya. Ada kalanya mudah melaksanakannya. Ada kala sulit sekali. Ya. Laksanakan terus. Supaya terwujudnya istiqomah itu. Kalau tidak, ya, tak ada artinya istiqomah. Ya. Perlukan ujian itu supaya terwujudnya sifat istiqomah itu. Nah, ketika terwujudnya itulah baru sadar, oh ini karomah yang paling tinggi, karomah yang paling baik. Ya. Narju bisa sayri naslam. Okay. Jadi kami harapkan perjalanan ini aman, ya, sejahtera, ya, naslam. Wal maula yakfina, karena sang maula itu Allah, ya, cukup buat kami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya, cukup Allah. Jadi setelah beliau meluapkan semua kekecewaan terhadap muridnya, beliau kembali pada Allah, ya. Syarrun nafsi kama ya'lam la tusarrafina. Karena kejahatan nafsu itu sudah maklum. Ya, tidak akan mengubah kami lagi. Ya, tidak akan terbawa oleh marah-marah. Harus luapkan saja untuk menyatakan kondisinya. Setelah itu kembali pada Allah dan serahkan pada Allah lagi. Karena tahu kalau lebih dari itu nafsu. Ya, kalau marah-marah terus itu daya nafsu. Kecewa terus itu daya nafsu. Ya. Memang Allah yang utus mereka. Ya. Mereka perlukan diberikan peringatan. Ya, supaya sungguh-sungguh. Ya. Kalau tidak, faqsidhu yakfina. Ya. Bagi cari yang lain. Ya, cukup. Okay. Salli ya Rabbi wa sallim ala ruh amina wa ala kulli muhtaram min ahli Madinah. Ya. Salawat wahai Tuhan kami, ya, dan salam sejahtera ke atas Nabi kami, ya, ruh Nabi kami. Wa ala kulli muhtaram, dan semua yang terhormat min ahli Madinah, ya, dari penduduk penduduk Madinah. Oke, min ahli. InsyaAllah inilah suatu luapan dari, ya, Syekh Al-Alawi ketika murid-muridnya tidak sungguh-sungguh. Ada pembicaraan, ya, sudah ada yang mau pergi, sudah ada pembicaraan, oh ada syekh lain yang lebih baik. Semuanya, ya, silakan saja. Okay. Karena yang akan mengatakan ini benar hanya mereka yang merasakan. Hanya mereka yang merasakannya akan tetap, ya, sampai ujung. Selebihnya akan terbawa oleh keraguan, terbawa oleh bisikan syaitan karena kekurangan diri mereka, tapi
mereka selalu menyalahkan yang lain. Saya tidak kompeten lah, saya beginilah, saya begitulah, macam-macam. Ya, murid-murid begini, murid begitu. Murid memang begitu. Ya. Jangan harap murid itu ya, semuanya indah-indah. Murid itu seperti duri, ya, saling menusuk terus itu. Ada saja sedikit, ya. Syekh Zazami mengatakan, ya, bunga mawar itu syekhnya, duri-duri semua itu murid-muridnya. Ya, dia cuma satu cara saja, ya, supaya tidak tertusuk duri. Harus menanganinya dengan sangat pelan, jangan kasar. Kalau kasar begitu tertusuk banyak. Waktu potong bunga mawar itu, ya, dipegang dengan sangat lembut, waktu jatuh tidak tertusuk. Ya. Saya sudah mengalaminya waktu saya kerja di kebun seorang di Amerika. Kenapa tidak pakai sarung tangan? Memang tidak perlu. Saya tunjukkan caranya. Ya. Ya, kalau mau lebih aman lagi, dipatahkan sedikit, ya, duri-durinya. Itu mengambil waktu. Ya. Setelah saya patahkan, saya kasih pegang. Oh, tidak. Ya. Berarti murid dengan murid itu harus sangat berhati-hati, lemah lembut, ya, tidak akan tertusuk, dan dicabut duri sedikit-sedikit. Ya. Akhirnya tak terasa. Itulah murid dengan murid, ya. Alhamdulillah. Oke, cukup ya. Ini saya mau bacakan ini. Ada situasi, ya, ada kondisi yang muncul. Jadi berarti sejak dulu sudah ada kondisi muncul juga, ya. Jadi bukan sesuatu yang baru. Ya, sejak dulu sudah ada, ya, yang patah semangat. Ya. Tapi saya mau ingatkan satu perkara, ya. Kalau mau cari kekayaan bersama guru, jangan harap. Lebih baik pergi saja cari. Kalau mau sukses dan dunia. Ya. Tapi kalau mau akhirat, mungkin Allah berikan kekayaan. Seperti Abdurrahman bin Auf. Beliau ketika datang tidak kaya. Tapi Nabi berikan. Karena Nabi tahu bahwa beliau akan pergi kalau tidak ada kekayaan. Ya, begitu banyaknya, ya, harta rampasan diberikan pada Abdurrahman bin Auf. Dan sampai bergenerasi. Ya. Itu ketentuan Allah. Ya. Jadi masing-masing itu harus menerima apa ada. Kalau ditentukan tidak kaya, dia lakukan apapun, ujung-ujungnya tidak akan kaya. Tapi kalau dia mencari Allah, insya Allah ujung-ujungnya dapat Allah. Kalau dapat Allah, dapat semuanya. Malah di saat itu dia tidak mau, ya, tidak mau, ya, kekayaan dunia, ya, ganti dengan Allah. Malah dia berikan semuanya, dia mau Allah saja. Dan di saat itu Allah berikan lagi, dia berikan lagi. Ada sahabat yang begitu, ya, Allah berikan hari ini sekian banyak,
besok 2 kali lipat Allah berikan. Dia berikan, besok 2 kali lipat lagi. Ya. Kan Allah mengujinya. Ya. Sampai tahap mana dia ya mau Allah. Ya. Alhamdulillah. Jadi hati-hati terhadap dunia. Ya, orang yang paling kaya sebenarnya kaya diri. Kalau sudah kaya diri, ya, kaya bersama Allah. Karena Allah Maha Kaya. Karena secara tidak langsung sering sikap kita menganggap Allah itu miskin. Sadar atau tidak? Ya. Jadi harus ganti sikap itu, merasakan Allah itu Maha Kaya. Cuma kita yang miskin. Ya. Allah sudah tetapkan dalam Quran, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu ghaniyun hamid. Ya, wahai manusia, ya, kalian semuanya itu fuqara, ya, di depan Allah. Ya, fakir di depan Allah, miskin. Wallahu ghaniyun hamid. Allah itu Maha Kaya, memiliki segala sesuatu yang Maha terpuji. Ya. Nah, disitulah para sufi mengambil istilah fakir atau fuqara. Itu berdasarkan ayat itu. Ya. Berarti setiap apa yang kita lakukan, mau tidak mau, kita selalu menginginkan sedikit kekayaan itu, yaitu namakan rezeki. Itu sebabnya mayoritas apa yang kita lakukan selalu berkaitan dengan rezeki. Karena itu fitrah manusia. Karena memang perlukan rezeki untuk hidup. Ya. Jadi jangan hanya bergantung pada rezeki saja, bergantung pada sang pemberi rezeki. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa kita berzikir untuk dapatkan rezeki, itu karena kita diperintahkan. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Ya. Allah mempunyai nama-nama yang sangat indah, mencakup segala sesuatu yang apa yang kita perlukan. Ya. Rezeki, kasih sayang, pemaafan, semuanya, kesehatan, ya. Jadi berdoalah, mintalah rezeki, mintalah kesehatan, mintalah semuanya ada dengan nama Allah itu. Fad'uuhu biha, dengan asmaul husna itu. Itu yang kita lakukan. Ya. Semuanya asmaul husna. Nah, Allah perintahkan berdoa ada dengannya. Berarti kita boleh berzikir dengan nama Allah untuk dapatkan rezeki, untuk dapatkan keamanan, untuk dapatkan keampunan, untuk dapatkan ilmu, untuk dapatkan apa saja yang kita terlintas dalam pikiran kita. Ya alim itu untuk ilmu. Ya razak untuk rezeki. Ya salam untuk keselamatan, keamanan, kesejahteraan. Ya muhaimin, ya, untuk penjagaan. Ya, semuanya. Ya. Kalau mau masuk ke alam yang halus, ya latif. Ya. Merasa tidak aman, ya hafiz. Ya. Itu perintah Allah. Jadi kalau ada yang komplain kenapa berzikir untuk ini, untuk itu, bukan hanya untuk Allah saja, ya, termasuk untuk Allah. Ya Allah, Yahu, mencakup semuanya. Tidak perlu spesifik lagi. Ya. Karena huwa itu mencakup seluruh asmaul husna. Ya, itu sebabnya namakan Bismul
a'zam, nama yang paling agung. Oke, cukup ya. Alhamdulillah. Oke. Bismillah. Wali barakati rasuli ahli baitil Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Iya, karena saya. Subhanalladzina an'amta 'alaihim wa maghdubi 'alaihim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Allahumma rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.